Sidang kedua pra-peradilan antara kuasa hukum pelaku UMKM pemasar bantal Harvest dengan Polresta Pasuruan di Pengadilan Negeri Pasuruan. Kuasa hukum terlapor Sahlan menyampaikan 6 poin yang perlu diperhatikan dalam sidang terkait kasus bantal Harvest yang dianggap pelanggar Haki Harvest Lusuri. Pembacaan permohonan pra-peradilan. Yang kedua, karena mereka sudah siap, agendanya jawaban dari mereka. Nah, dalam sidang permohonan pra-peradilan kita ada beberapa poin yang kita bahas sesuai dengan yang kita sampaikan. Yang pertama tentu kita ingin menguji menguji penetapan tersangka yang dilakukan oleh mereka itu sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Ini memang hak daripada tersangka yang sudah diatur dalam KUHP maupun Mahkamah Konstitusi serta jurisprudensi dari Mahkamah Agung. Jadi ada hal yang mengatur ini tentunya. Yang kedua, kita ingin menguji fakta-fakta yang telah terjadi di lapangan, yang terjadi dalam permasalahan ini. Nah, kita menyebut dalam prosesnya ini mereka tidak mempunyai legal standing. Ada beberapa perbedaan sebetulnya yang terjadi nanti akan dijelaskan oleh teman kami perbedaannya secara detail di mana. Yang ketiga, antara yang didaftarkan di Harvest Luxury produknya dengan produk klien kami itu berbeda. Jadi sebetulnya dia mendaftarkan apa, dijual mereknya bagaimana, terus dimirip-miripkan dengan klien kami. Nah, yang keempat, sebetulnya klien kami itu lebih dulu menjual merek dengan logo yang hampir sama. Namanya dulu ada Harvest Indovilo atau Harvest setelah itu. Nah, sebetulnya klien kami itu lebih dulu menjual. Proses pendaftaran merek ini sudah terjadi sebelumnya Bahkan jauh sebelum Fajar atau pelapor mendaftarkan, kami sudah mendaftarkan. Namun karena ketidakpahaman kami dalam proses pendaftaran sehingga berganti-ganti dan menjadi lama. Disitulah karena beliau mungkin mengetahui ada merek yang sudah terkenal, yang sudah booming dan belum didaftarkan. Kami menduga pelapor itu memang sengaja mendaftarkan merek itu, mendapat legalitas, kemudian menuntut kami. Karena poin kami selanjutnya yang kelima, tidak jauh setelah pendaftarannya diterima, hanya beberapa minggu, 11 hari kami langsung dilaporkan. Nah, berarti kan dalam tanda kutip ada itikat yang sudah direncanakan sebelumnya. Merek kami terkenal, kami tidak berhasil mendaftarkan, kemudian di tengah jalan didaftarkan, dan setelah itu kami dilaporkan. Ini kaitannya dengan poin kami ke-6 selanjutnya Ini kami bukan korban pertama. Ada beberapa korban yang sudah ada juga sebelumnya dan disinyalir pelapor ini memang sering melakukan ini. Ini menjadi tentu menjadi pelajaran berharga kepada masyarakat. Pertama, agar berhati-hati dengan mereknya. Yang kedua, tentu ini harus diberikan keadilan oleh baik itu nanti merek, pengadilan niaga, yang kami juga berpikir ke arah sana, maupun aparat penegak hukum harus dilihat dan dicermati secara betul. Sebetulnya siapa sih yang punya merek ini, siapa yang lebih dulu, siapa yang punya effort mengembangkan, siapa yang telah berjuang untuk merek ini. Sehingga ketika kami jelaskan kami jauh lebih dulu, kami sudah mendaftar jauh lebih dulu. Nah, ini perlu menjadi bahan pertimbangan. Sehingga poin kami hari ini kami sampaikan, dia tidak mempunyai legal standing untuk melapor. Kami sudah membuktikan di Polres bagaimana kami effort untuk perjuangan merek tersebut, dan kami waktu ditegur juga langsung mengganti merek dengan merek lain yang sebelumnya Harvest jadi Harvest Way. Barang yang sebelumnya katanya bermasalah dan disita tadi 29 kami serahkan dengan baik dan dengan kooperatif. Tentu hal ini menjadi catatan kepada Polres. Sebetulnya kasus ini ultimum remedium
upaya pidana itu adalah upaya terakhir kalau orangnya membangkang. Kami tidak membangkang dalam hal ini waktunya. Kami ditegur, kami ganti. Kami juga wajib lapor. Semua proses yang kami lakukan itu kami lakukan dengan baik. Yang ke-9, kami ini pengusaha UMKM ya. Yang berjuang dari awal bagaimana UMKM itu bisa hidup, bagaimana kita bisa bertahan di tengah pandemi, usaha lagi sulit. Mestinya seluruh stakeholder dari pemerintah mendukung upaya ini sehingga UMKM ini bangkit sebagai penyangga ekonomi negara, bukan malah dalam tanda kutip dikriminalisasi, diperiksa karena laporan yang kurang mempunyai legalitas yang tidak benar. Kami merasa terganggu, diperiksa sekian kali, wajib lapor sekian kali, mestinya itu tidak terjadi. Itu yang poin kami hari ini. Mestinya tanpa peradilan ke-10 poin kami, Polres itu memberikan SP3. Jangan malah seperti tadi ya, melawan, menyampaikan bertahan, menyampaikan hal-hal yang sifatnya tidak penting. Karena Polres itu tidak dilakukan dengan kasus ini. Polres dalam kasus ini tidak dirugikan apapun. Mestinya kalau mereka mempunyai rasa keadilan, mereka tetap SP3 kasus ini. Makanya karena mereka tidak mau SP3, kami mohon kepada pengadilan untuk memang mencermati keadilan yang kami sampaikan. Nanti akan kami buka fakta seluas-luasnya supaya mata batin Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan terbuka dan memberikan keadilan kepada kami serta memutus dan menyatakan penetapan tersangka tersebut tidak sah. Pengacara Sahlan memberikan keterangan pers didampingi kliennya, Debbie Avandi dan Daris Nurfadila, berharap agar sidang memutus dan menyatakan penetapan tersangka adalah tidak sah. Kamis 16 Mei 2024, Pengadilan Negeri Kota Pasuruan. Jatim 1 News TV melaporkan.